Assalamualaikum Ibu Guru, hari ini siapa yang menjadi imam katanya. Padahal yang tanya yang jadi imam. Karena saking semangatnya dia datang paling pagi. Jadi guru TK tuh asik loh, asik menyenangkan. Kenapa? Karena kita ikut bermain lagi. Jujur saya sedih juga ya saat kita tanya anak-anak, nanti kalau besar mau jadi apa? Itu belum saya dengar jadi guru TK. Belum ada yang mau jadi guru. Kalau sebelumnya mungkin ucapannya biasa digunakan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Lalu ketika ada di sekolah Islam menggunakan Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masya Allah. Bersama RR Podcast. Bicara di sini, dengar di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan kami di RR Podcast Channel, di mana kami selalu membahas isu-isu menarik dan inspiratif. Kali ini spesial karena kita menyambut Hari Guru Nasional Republik Indonesia tahun 2023, yang mana kami akan mengangkat isu-isu tentang pendidikan dan tentang guru-guru inspiratif. Maka dalam membahas hal ini, tentu saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh salah seorang narasumber. Nama beliau adalah Ibu Binti Suwartati. Beliau adalah Kepala Taman Kanak-kanak TK Darul Ulum Doyo Baru. Izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa beliau. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya Ibu, mungkin sebelum kita lebih jauh membahas tema kita pada malam hari ini, mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang sedikit sejarahnya dan sejak kapan Ibu sebagai Kepala Sekolah di TK Darul Ulum Doyo Baru ini. Silakan. Baik, TK Darul Ulum itu ada sejak tanggal 3 Januari 2023. Ya. Dan saya sendiri jadi kepala sekolah dilantik pada tanggal 30 Juni 2023. Alhamdulillah ini sudah mau jalan hampir 1 tahun. Ya. Berarti emang ini masih angkatan pertama? Iya, angkatan pertama. Belum 1 tahun. Belum 1 tahun dan juga belum ada alumninya? Belum ada alumni, iya. Tapi alhamdulillah izin operasional, NPSN, dan Dapodiknya sudah ada. Mungkin bisa jelaskan kepada kita semua tentang latar belakang dari para murid di tempat ini, ada jumlahnya berapa, latar belakang suku dan tempat tinggal mereka itu di mana, terpetakan di daerah mana saja. Mungkin bisa dijelaskan? Baik, TK Darul Ulum itu karena mungkin baru ya. Iya. Jadi muridnya itu baru yang di sekitar sekolah ini, di daerah Doyo Baru dan jamaah Masjid Darul Ulum. Iya. Alhamdulillah meskipun angkatan pertama muridnya 32. Iya. Dan untuk latar belakang murid kita itu beragam, tapi semuanya muslim karena kita sekolah muslim. Iya, tapi kalau untuk latar belakang pekerjaan orang tua dan pendidikan itu bermacam-macam, bervariasi ya. Iya. Mungkin ada yang sebagai pengusaha, ada sebagai TNI Polri, ada mungkin sebagai PNS gitu ya. Jadi beragam sekali. Dan mungkin bisa Ibu Kepala Sekolah jelaskan apa saja yang menjadi kegiatan rutinitas di TK Darul Ulum Doyo Baru ini. Jadi mulai dari siswa pertama datang ke sekolah sampai pulang, itu mungkin bisa jelaskan apa saja yang menjadi rutinitas mereka setiap hari. Iya. Untuk TK Darul Ulum itu masuk setiap hari Senin dan Jumat. Jadi seminggu 5 hari. Senin sampai Jumat ya? Iya, 5 hari. Untuk hari Senin itu anak-anak masuk jam 7:15 karena mereka melaksanakan upacara bendera. Jadi di upacara ini kita melatih anak-anak untuk belajar disiplin, tertib, dan cinta tanah air. Masya Allah. Dan untuk hari Selasa itu anak-anak masuk jam 7:30. Itu kita mulai kegiatan jam 7:30 itu baris, berdoa, kegiatan motorik kasar, duha. Jadi rutinitas SOP-nya yaitu duha, habis itu menghafal surat-surat pendek, hadis, sholawat, serta mengaji. Iya, setelah itu baru anak-anak melaksanakan belajar. Ya mungkin perlu juga teman-teman RR Podcast ketahui bahwasanya
TK Darul Ulum ini merupakan lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan Darul Ulum Doyo Baru, di mana di Yayasan Darul Ulum Doyo Baru itu juga ada namanya Masjid Darul Ulum. Jadi di bawah masjid itu juga ada banyak sekali majelis taklim yang tentunya mereka-mereka ini adalah menjadi stakeholder masjid maupun yayasan. Jadi memang background TK Darul Ulum ini merupakan sekolah Islam ya. Iya. Makanya tadi seperti yang dijelaskan dibiasakan kebiasaan-kebiasaan yang Islami, mulai dari doa, salat duha dan sebagainya. Seperti itu Bu ya. Iya, betul. Mungkin selain dari program rutinitas yang tadi Ibu jelaskan, mungkin di TK Darul Ulum ini apakah ada semacam program unggulan yang membuat TK Darul Ulum ini berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya? Mungkin bisa Ibu jelaskan. Baik. TK Darul Ulum ini untuk proses belajar mengajarnya menggunakan kurikulum merdeka. Dan untuk model pembelajarannya itu project. Dan untuk pembelajarannya belajar melalui bermain yang tentunya asik dan menyenangkan. Dan alhamdulillah guru-gurunya insya Allah berpotensi. Memang sudah berpengalaman di bidangnya insya Allah. Mungkin saya pribadi sering mendengar istilah-istilah PAUD, juga mengenal istilah TK, taman kanak-kanak, playgroup. Nah, mungkin di antara beberapa istilah yang saya sebutkan tadi itu kebanyakan orang awam menganggap itu semua sama, Ibu. Tapi apakah betul itu sama atau ada perbedaannya? Mungkin Ibu bisa jelaskan terkait perbedaan istilah tadi. Oh, gitu ya? Iya, karena kami sebagai orang awam menganggap itu semua sama begitu. Oh, iya. PAUD ya? Iya. Jadi gini, PAUD itu adalah sebuah payung. Ya. Nah, di bawahnya itu ada namanya TPA, yaitu tempat penitipan anak. Oh, bukan. Itu untuk memfasilitasi anak yang berumur 3 bulan sampai 2 tahun. Nah, itu namanya juga PAUD. Iya. Ya. Terus kelompok bermain, ada yang biasa disebut juga playgroup. Nah, itu istilahnya kelompok bermain. Jadi KB atau playgroup itu sama, cuma istilahnya saja yang beda. Kalau playgroup tuh bahasa Inggris ya. Kalau kelompok bermain bahasa Indonesia. Iya, itu untuk anak usia 2 sampai 3 tahun. Nah, di atasnya lagi itu TK. TK ya. TK itu 4 sampai 6 tahun. Berarti usia-usia yang nantinya akan memasuki SD yang TK tadi. Iya. Adapun untuk TK itu kita terima siswa berdasarkan klasifikasi umur. Ya. Jadi jika orang tua mendaftarkan putra-putrinya umur 4 tahun, berarti dia kelompok A. Kalau umur 5 tahun berarti kelompok B. Jadi untuk jenjang TK itu beda dengan SD. Kalau SD itu harus mulai dari kelas 1 ya. Kelas 1 naik kelas 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau untuk TK itu berdasarkan umur. Seandainya orang tua mendaftarkan putra-putrinya umur 5 tahun, itu langsung dia di kelompok B. Jadi cukup 1 tahun di TK lulus. Siap masuk ke SD. Seperti itu. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, tidak seperti tahapannya di SD ya. Berarti misalnya sebagai orang tua tidak perlu juga dari awal, dari TPA, kelompok bermain, TK lalu kemudian SD. Tidak, ya. Iya. Jadi kemungkinan banyak orang juga langsung mengambil di TK ya. Iya. Supaya bisa 1 tahun di TK langsung bisa masuk di SD. Iya, betul. Ya mungkin itu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi istilah-istilah tadi ternyata berbeda. Terkadang kita sebagai awam ya, kita menganggap semua itu sama. Bahwasanya tadi PAUD itu merupakan payungnya ya. Iya. Jadi payungnya PAUD itu juga ada pembagian-pembagian. Iya, ada kelompok betul. bermain. Pertama tadi ada TPA, ada kelompok bermain dan terakhir ada yaitu TK. TK. Seperti itu. Itu semua PAUD. Itu semua PAUD. Iya. Karena seperti yang kita ketahui tadi seperti yang Ibu jelaskan, karena TK Darul Ulum ini merupakan TK yang berbasis Islam ya. Apakah ada ya kebiasaan-kebiasaan positif yang itu Islami yang ditekankan untuk dibiasakan kepada siswa, atau apakah itu semacam doa atau ucapan salam yang nantinya mereka ini menjadi terbiasa ketika di rumah? Apakah ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang diberikan kepada anak-anak TK di sini? Iya.
Kami di TK membiasakan anak-anak untuk setiap datang itu memberi dan mengucap salam. Ya. Baik ke guru, ke teman. Terus kita biasakan anak untuk disiplin, datang tepat waktu. Karena saat 7:30 pintu pagar kita sudah tutup. Ya, yang berikut anak-anak kita latih untuk mandiri. Jadi memang tidak ada anak yang ditungguin orang tuanya. Semuanya mandiri. Iya, kami hanya memberi kesempatan orang tua mengenalkan lingkungan sekolah itu saat MPLS. Itu kita kasih kesempatan seminggu untuk anak. Apa, kalau tahu? Masa orientasi lingkungan sekolah, pengenalan lingkungan sekolah. Iya, jadi di mana anak-anak perlu penyesuaian dengan lingkungannya, dengan gurunya, untuk orang tua bisa benar-benar tinggal, biar anak-anak merasa nyaman. Setelah itu orang tua bisa meninggalkan putra-putrinya, datang saat menjemput sekolah saja. Anak-anak pulang sekolah jam 11. Itu, dan kita biasakan anak-anak untuk sabar mengantri, saling berbagi, memberi dan meminta maaf. Dan yang paling penting saat anak-anak membuat kesalahan, kita punishment-nya mengucap istighfar. Ya. Mengucap terima kasih jika mendapatkan sesuatu. Ya. Jadi memang ini ya, mungkin penting juga ya kalau orang tua itu tidak ada terus sampai siswa pulang, karena supaya anak ini dia juga bisa menjadi mandiri ya, bisa bersosialisasi dengan orang lain, dengan lingkungan, dengan teman-temannya, seperti itu. Lalu begini Bu, ini kan siswa ini dia mendapatkan pendidikan di 2 tempat. Tempat yang pertama yaitu di rumahnya, ya. Yang kedua itu pendidikan di TK. Nah, tentunya antara guru dan murid ini kan harus memiliki arah yang sama. Tidak mungkin akan tentunya nanti sulit bisa mendapatkan anak yang baik kalau di sekolah dan di rumah itu memiliki pola pendidikan yang berbeda. Iya, betul. Ya. Lalu yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi supaya menyamakan perspektif antara orang tua dan guru di sekolah terkait pendidikan untuk para murid? Iya, jadi gini, kita punya modul pembelajaran itu setiap hari kita share. Kita ada WAG dengan orang tua wali murid. Jadi setiap harinya kita share besok anak-anak belajar apa. Jadi besok kegiatan main kita adalah yang pertama baris, wudhu, duha, hafalan surat pendek, hadis, dan doa sehari-hari itu setiap hari kita share bahwa besok anak-anak akan belajar apa gitu. Dan bahkan untuk jadwal azan, iqomah, imam itu pun kita share. Jadi orang tua monitor. Ya, kami tahu saat pagi anak-anak datang dengan ceria. Dia senang sekali ya ternyata saat dia dapat tugas untuk azan misalnya. Pagi-pagi dia sudah nyamperin ibu guru, "Assalamualaikum ibu guru, hari ini siapa yang menjadi imam?" katanya. Padahal mungkin maksudnya ngetes. Siapa yang akan jadi imam hari ini? Padahal yang tanya yang jadi imam. Karena saking semangatnya dia datang paling pagi. Mungkin malam itu sudah disampaikan sama orang tuanya, besok mau jadi imam loh, ayo belajar. Atau besok jadi muazin loh, azan, ayo belajar. Dan bahkan saya sering lihat story-nya orang tua, bahkan diajar di rumah gitu. Masya Allah, luar biasa kerjasamanya orang tua ternyata. Dan anak-anak pun senang, mereka antusias saat mendapat tugas, baik itu tugas upacara. Upacara itu kan ada ini ya, ada ucap Pancasila, mimpin lagu Indonesia Raya, ada juga pembaca ikrar. Itu anak-anak semua alhamdulillah sudah bisa. Itu kenapa bisa? Karena diajar juga orang tua di rumah. Begitupun saat hafalan surat pendek, doa sehari-hari dan hadis, itu kita bagi dan orang tua ajar di rumah. Jadi bisa dibilang memang alhamdulillah sudah ada semacam sinkronisasi ya antara pendidikan orang tua di rumah dan pendidikan guru di sekolah. Dan tadi mungkin ini ya, walaupun orang tua tidak ada di sekolah sampai anaknya pulang, tapi kan dengan kecanggihan media sosial, dengan
ibu mungkin memposting di media sosial, lalu orang tua bisa memantau. Ya sebenarnya secara tidak langsung sudah bisa memantau itu. Seperti itu. Jadi itu sangat luar biasa sekali. Iya betul. Jadi kalau sebelum kegiatan sore malam begini ya, kita share besok kegiatannya ini. Nah siang saat anak-anak pulang kita share dokumentasi kegiatan hari ini. Misalnya anak melafalkan azannya kurang pas, ternyata masih kurang benar ya Bu Guru, seperti itu. Jadi bisa dilatih lagi di rumah. Baik. Kalau biasanya kita sebagai guru di tingkat SD, SMP, dan SMA itu kan ada perkumpulan-perkumpulan guru. Kalau kita bisa sebut itu MGMP itu ya, dimana nanti ini yang mewadahi guru-guru yang ada di misalkan di kabupaten itu nanti sebagai satu perkumpulan untuk para guru-guru. Nah, lalu karena Ibu ada di lembaga TK, nah apakah ada perkumpulan seperti itu yang mewadahi para guru-guru TK? Mungkin bisa dijelaskan? Iya ada. Untuk guru TK itu wadahnya adalah Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, biasa kita sebut IGTKI. IGTKI. Jadi IGTKI itu kepengurusannya dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Bahkan kemarin bulan Oktober saya baru ngikut kegiatan pertemuan IGTKI nasional di Jakarta. Di se-Indonesia semua kumpul. Se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah. Dan di situ ada lomba seni dan olahraga guru TK se-Indonesia yang menunjukkan bakatnya, potensinya. Dan alhamdulillah kemarin Provinsi Papua dapat 2 piala penghargaan, yaitu parade sama lomba finger painting, yaitu melukis menggunakan jari. Dan mulai sekarang kita juga harus sudah gali potensi nih. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita partisipasi untuk itu menambah semangat guru-guru. Jadi selain IGTKI ada juga gugus, namanya kegiatan kelompok kerja guru. Itu biasanya yang membahas tentang modul pembelajaran, penilaian, asesmen gitu. Nah ada juga BPTKI. BPTKI itu Badan Guru TK Islam. Itu wadahnya sekolah-sekolah TK Islam. Jadi ada sendiri. Kalau IGTKI itu nasional semuanya, tapi kalau BPTKI khusus untuk Islam. Nah, kira-kira kalau seorang guru mengikuti perkumpulan itu, kira-kira apa yang bisa didapatkan ketika ikut itu? Lalu apa kira-kira kerugian yang bisa didapatkan kalau seandainya guru tidak ikut perkumpulan tersebut? Kira-kira bagaimana? Iya, untuk manfaatnya yang pertama yaitu silaturahmi ya. Iya. Itu wadahnya di mana guru-guru TK di tingkat kabupaten ini bertemu. Nah, di situ banyak sekali yang bisa dibahas, yang tadinya tidak kenal jadi kenal, bisa juga sharing, banyak kegiatan berpraktik baik. Misalnya dalam kegiatan tertentu dinas hanya mewakilkan 2 orang untuk ikut kegiatan tertentu. Nah, disitulah saatnya teman yang ikut kegiatan itu berpraktik baik, menyampaikan di teman-teman lain yang tidak ikut, sehingga yang kita tidak akan ketinggalan informasi. Nah, di situ banyak yang bisa kita bahas tentang kegiatan anak, guru, bahkan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu namanya K3TK. Dan kalau tidak ikut kegiatan itu sangat merugikan. Otomatis kita akan ketinggalan informasi kemajuan pendidikan yang saat ini tuh sudah seperti apa, seperti itu. Karena tentu kan kalau misalkan ada perkumpulan seperti itu, tentu pasti ada forum diskusinya, forum sharingnya. Jadi informasi-informasi itu terus update gitu. Ya, iya, jadi itu kelebihannya. Mungkin bisa jelaskan Ibu, ini Ibu sudah berapa lama menjadi seorang guru, dan mungkin Ibu bisa jelaskan karir-karir apa yang pernah Ibu emban selama menjadi guru TK ini? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Sebelumnya saya bangga ya jadi guru TK, Masya Allah. Jadi para guru-guru TK di luar sana juga harus bangga, ya? Aku bangga jadi guru TK. Iya. Saya milih berkarir di guru TK itu sejak lulus kuliah D2 PGTK.
Ya, itu tahun berapa kira-kira? Kebetulan saya kuliah di D2 di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, tahun 2002. 2002, ya. 2002 saya ngajar honor ya, masih honor. Terus 2004 saya ke Papua. Nah, itu saya ngajar honor juga. Iya. Terus tahun 2009 qadarullah saya diangkat sebagai kepala sekolah. Waktu itu di mana sekolahnya? Tepatnya di TK Kartika 610. Iya. Di sana 9 tahun, alhamdulillah qadarullah saya diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah di TK Darul Ulum Duyo Baru sampai saat ini. Ya berarti kalau tadi Ibu jelaskan sudah cukup lama ya malang melintang di dunia guru TK ya. Lalu kurang begini, lebih 21 tahun. kurang lebih 21 tahun. Sudah cukup banyak gitu ya kalau Masya Allah. Dan mungkin begini Bu, mungkin Ibu mungkin bisa memberikan saran atau inspirasi kepada mungkin teman-teman guru, para mereka-mereka yang baru lulus dari perguruan tinggi, yang saat ini baru memulai karir mereka di guru TK. Mungkin apa saja cobaan-cobaan atau rintangan atau kesulitan mungkin yang biasa para guru-guru baru itu dapatkan. Lalu kira-kira solusinya bagaimana? Mungkin Ibu bisa berbagi kepada teman-teman semua. Iya, jadi guru TK tuh asik loh, asik menyenangkan. Kenapa? Karena kita ikut bermain lagi. Tuh, kayak kita kembali ke dunia anak-anak kita. Kembali ke masa kecil. Iya, kembali ke masa kecil. Kita menyanyi, kita menari, bercerita, bahkan ikut bermain. Saat kita ajarin anak bermain itu kan kita harus ikut dulu ya. Iya, iya. Kita harus ini. Untuk teman-teman yang baru menjadi guru TK, Ya, mungkin ya, kita yang pertama kita harus bisa apa? Kita harus bisa mengelola kelas. Bagaimana kita bisa memberikan model pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Karena kalau tidak asik, anak-anak tidak akan tertarik. Ya. Dia pasti akan lari-lari, nggak bisa tenang. Bisa hilang anak-anak kita kalau cara atau model pembelajaran kita kurang menarik. Jadi harus sesuai dengan bakat dan minat anak. Ada kalanya kita guru kadang kita ekspresi seperti apa ya? Intinya yang menarik anak gitu ya. Berarti begini Bu, saya mungkin koreksi kalau salah. Namanya kita jadi manusia ya kan, guru TK juga kan manusia. Tentu biasanya ada masalah-masalah yang dihadapi di luar sekolah. Contohnya misalkan di rumah. Nah biasanya kan kalau kita sebagai manusia ini kan ada masalah di rumah. Lalu kadang suka terbawa-bawa nih ke tempat kerja. Berarti kalau seorang guru TK, berarti nggak bisa seperti itu. Kalau bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan siswanya yang anak-anak, kalau dia sendiri tidak semangat atau moodnya tidak baik. Seperti itu kan, jadi semua masalah harus dilepas kalau sudah masuk di sekolah. Mungkin seperti itu ya. Iya. Saya rasa guru TK tidak ada yang membawa masalah dari rumah ke sekolah. Nggak ada. Jadi saat kita sudah datang ke sekolah, ketemu dengan anak-anak, mengucap salam, itu sudah lupa semuanya. Yeah. Yang ada tuh hanya senang, menyanyi, bahagia. Saat melihat anak-anak kita ini sudah tersenyum saja, kita sudah happy, sudah lupa masalah-masalah itu. Jadi insya Allah enggak. Intinya happy. Jadi guru TK tuh happy. Makanya awet muda kan. Iya. Anak-anak murid saya tuh sudah banyak yang bahkan menikah, sudah punya anak, sudah banyak yang jadi polisi, tentara, tapi sayang yang jadi guru tuh sedikit. Jadi jujur saya sedih juga ya saat kita tanya anak-anak, nanti kalau besar mau jadi apa? Itu belum saya dengar jadi guru TK. Belum ada yang mau jadi guru. Padahal guru TK tuh enak loh, asik, menyenangkan. Setiap hari menyanyi happy-happy. Yang banyak mungkin disebut kalau ditanya mau cita-cita jadi apa? Paling jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara. Yang menyebut guru TK itu jarang. Belum. Iya betul. Ini PR-nya kita mungkin biar ada generasi penerus gitu ya. Jadi mungkin memang stigma orang atau perspektif orang yang melihat guru TK itu, bagaimana sih masa tiap hari kerjaan cuma main saja begitu di sekolah.
Artinya kan ini kan pendapat orang yang memang tidak terlibat di situ. Seperti itu ya. Yang lebih menantang sih kesabarannya mungkin ya. Iya. Kayaknya saya nggak bisa karena kurang sabar gitu. Ada belum dicoba ya. Ya, mungkin juga bisa diceritakan, bisa dibagikan kisahnya kepada kita semua. Tadi kan seperti yang Ibu sudah jelaskan bahwasanya sebelum di TK Darul Ulum ini, Ibu pernah menjadi seorang kepala sekolah di TK umum ya. Jadi semua kalangan bisa masuk ke situ. Lalu sekarang ini Ibu masuk di sekolah berbasis Islami. Tentunya dengan adanya transisi itu pasti ada penyesuaian perilaku, penyesuaian kebiasaan. Nah, kira-kira bagaimana Ibu bisa memanage Ibu seperti itu, bisa tetap profesional walaupun basic sekolahnya sudah berbeda. Bagaimana Ibu bisa menjaga profesionalismenya Ibu sebagai guru? Alhamdulillah saya diberi amanah untuk jadi kepala sekolah TK Darul Ulum. Awalnya saya saya bisa gitu ya. Tapi alhamdulillah bahkan saya merasa berkah yang luar biasa gitu buat saya. Mungkin ini caranya Allah untuk membawa saya jadi pribadi yang lebih baik lagi begitu. Jadi di mana saya setiap hari harus hafalan, beda dengan sekolah yang sebelumnya. Jadi saya harus menambah hafalan-hafalan saya dan lebih banyak belajar lagi untuk hadis dan doa-doa sehari-hari yang bisa kita ajarkan di anak-anak. Itu tertantang sih buat saya untuk bisa belajar hal yang baru. Hal baru ya. Hal yang baru. Pasti kan banyak sekali mendapatkan hal baru di sini toh Bu. Kalau sebelumnya mungkin ucapannya biasa digunakan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Lalu ketika ada di sekolah Islam menggunakan Assalamualaikum, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Untuk jadi pribadi, untuk diri saya sendiri, saya bersyukur. Ya karena Ibu kan bisa mendapatkan hal-hal baru begitu ya. Iya. Oke, mungkin sudah cukup banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan pada podcast kita pada malam hari ini. Akan tapi sebelum saya tutup, saya mungkin ingin Ibu bisa mungkin memberikan pesan-pesan ya. Karena ini kita menyambut Hari Guru Nasional dalam rangka Hari Guru. Mungkin Ibu bisa memberikan ya pesan-pesan kepada para calon guru atau para guru-guru yang baru menjalani karir sebagai guru-guru TK. Mungkin Ibu bisa memberikan pesan-pesan kepada calon-calon guru dan para guru milenials. Silakan. Baik, untuk para guru milenial, tunjukkan bahwa kita harus bisa menjadi role model yang baik, yang bisa menyelesaikan masalah dengan baik, dengan membuat pembelajaran dengan media dan model pembelajaran yang asik dan menyenangkan, yang sesuai dengan zaman yang sekarang ya, bukan zaman dulu atau biasa kita sebut jadul gitu. Kita harus berubah ya, kita harus merubah bahwa karena sekarang ini yang kita hadapi adalah anak-anak zaman Gen Z Gen Z ya, dengan teknologi yang luar biasa berkembangnya. Jadi kita harus bisa membuat media pembelajaran yang di zaman sekarang yang membuat anak-anak menarik, suka gitu. Alhamdulillah ya para teman-teman sekalian, begitu banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan pada podcast malam hari ini. Seperti ungkapan yang sering kita dengar, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dan juga selain itu, kalau kita sebagai seorang guru, maka apa yang sudah pernah kita ajarkan kepada murid kita, lalu seandainya apa yang pernah kita ajarkan itu diamalkan, bahkan mungkin bisa diajarkan kembali, maka kita tetap bisa mendapatkan amal jariahnya. Dan tentunya itu merupakan salah satu amal kebaikan yang sangat luar biasa, yaitu amal jariah kita semua. Ya, mungkin demikian podcast pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk berbagi kisah, berbagi cerita di RR Podcast pada malam hari ini. Dan semoga ini bukan podcast terakhir. Saya harap semoga ini awal untuk pertemuan-pertemuan berikut-berikutnya. Dari saya terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata dan perbuatan. Terima kasih sekali lagi Ibu atas kehadirannya. Ya, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.